Shalom, selamat pagi saudaraku yang disayang oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita dengan sangat mudah dapat membaca Alkitab melalui aplikasi yang ada di handphone kita. Jadi dimanapun kita berada, kapanpun kita dapat membaca Alkitab dan tidak perlu membawa Alkitab secara fisik. Bukan itu saja, malah kita dapat mencari arti dan maksud dari bagian yang sedang kita baca. Pada saat kita tidak mengerti, melalui aplikasi yang bisa kita cari, serta kita juga dapat membaca dalam versi atau terjemahan lain, sehingga kita lebih diperkaya ketika kita membaca bagian firman Tuhan. Kemudahan seperti ini seharusnya menolong kita untuk semakin antusias di dalam membaca, merenungkan, mempelajari firman Allah. Bagaimana dengan Anda? Masihkah Anda antusias? Kita dapat kehilangan Tuhan di dalam pembacaan Alkitab yang kita lakukan. Loh, kok bisa? Ya, kita dapat kehilangan Tuhan di saat kita membaca Alkitab, yaitu pada waktu kita melakukannya tanpa adanya kerinduan, tanpa adanya antusias untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Kita hanya membaca sebagai bagian rutinitas harian saja dan bersifat formalitas rohani yang sesungguhnya tidak disertai dengan sebuah kerinduan yang dalam untuk mendekat kepada Allah. Apa yang kita baca hanyalah sebagai pengetahuan di kepala kita, menjadi sekedar informasi rohani yang sejatinya tidak menembus hati kita yang terdalam. Saudara, di sisi lain kita juga bisa kehilangan Tuhan pada waktu kita terjebak di saat membaca atau mencari ayat-ayat Alkitab yang kita senangi saja. Kita dapat kehilangan Tuhan sebab apa yang kita baca tidak pernah mentransformasi kehidupan kita. Tuhan Yesus menegur kehidupan dari orang-orang Farisi di dalam Yohanes 5 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-42. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Kita bisa melihat bagaimana kita dapat kehilangan inti dari setiap firman yang kita baca tatkala kita tidak berfokus kepada Kristus. Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Firman-Nya adalah kehidupan, sebab Dia adalah sumber kehidupan. Firman-Nya menjadi terang di dalam perjalanan iman kita, menjadi pelita bagi hati dan pikiran kita. Firman yang hidup itu mengubahkan kita untuk terus menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, kita menjadi kehilangan Tuhan tatkala firman-Nya tidak lagi mengubahkan kita. Kita kehilangan Tuhan tatkala firman-Nya tidak lagi menjadi acuan dalam perjalanan kehidupan iman kita. Kita kehilangan Tuhan tatkala kita benar-benar tidak memiliki antusias untuk mendengarnya. Firman Tuhan adalah terang bagi jalan kehidupan kita sebagai anak-anak-Nya, yang akan menopang kita, menerangi hati dan pikiran kita. Jadi tetaplah memiliki antusias untuk terus membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami selalu diingatkan bagian firman yang kami baca, biarlah itu boleh kami hidupi, menerangi hati dan pikiran kami, dan kami melakukan di dalam keseharian kami. Biarlah kami melalui kuasa Roh Kudus dituntun oleh Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Karena itulah yang menjadi cermin di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong kami supaya kami tidak kehilangan-Mu saat kami membaca firman-Mu. Terpujilah Engkau, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Setialah kepada firman, baca, renungkan, dan kemudian lakukan. Sebab berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.